Recording in progress. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah join dan menunggu kegiatan bincang santai hari ini. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 9.40, untuk acara bincang santai akan kita mulai. Mohon izin Bapak Ibu, kita Tiang mohon izin mengenalkan diri dari tim perencanaan dan pengadaan BKPSDM Provinsi Bali. Dalam hal ini selaku panitia seleksi P3K di lingkup pemerintah Provinsi Bali tahun 2023. Mohon izin mungkin kita langsung saja pada materi hari ini terkait bincang santai seleksi P3K pemerintah Provinsi Bali tahun 2023. Dasar pelaksanaan seleksi P3K tahun 2023, yang pertama ada keputusan Menpan RB tahun nomor 545 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkup pemerintah provinsi. Yang kedua ada Permenpan nomor 14 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Tanya ada Kemenpan 545 dan tentang selanjutnya ada Kemenpan 648 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun 2023. Selanjutnya ada Kemenpan 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023. Selanjutnya ada Kemenpan 650 tentang pesertaan wajib tambahan atau sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Selanjutnya ada Kemenpan 652 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Selanjutnya ada Kemenpan 654 tentang persyaratan SDR. Selanjutnya ada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidik nomor 2901 BHK 0401 2023. Ini tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam daftaran P3K tahun 2023. Mohon izin Bapak Ibu, dasar pelaksanaan terus yang sudah Bapak Ibu lihat, mohon juga dibaca-baca dan dipedomani untuk dapat dipahami terkait seleksi P3K tahun 2023. Selanjutnya terkait formasi P3K 2023 Pemerintah Provinsi Bali. Untuk formasi jabatan fungsional guru tahun 2023 sejumlah 1.922 formasi. Ada 49 dari 1.922 formasi itu ditunjukkan untuk pelamar disabilitas. Jadi
49 formasi tersebut hanya dapat dipilih atau diisi oleh pelamar disabilitas, Bapak Ibu. Jadi bagi pelamar yang bukan disabilitas, saya harapkan jangan sampai memilih formasi tersebut. Selanjutnya ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sejumlah 275 formasi. Selanjutnya ada tenaga teknis sejumlah 251. Saya uraikan satu-satu. Di sini jenis kebutuhan formasi nakes dan tenaga teknis. Mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya kemarin terkait formasi khusus dan umum. Di sini saya mohon izin jelaskan terkait seleksi P3K tahun 2023 terbagi menjadi untuk formasi nakes dan teknis. Mohon izin juga untuk dipedomani untuk formasi tenaga kesehatan dan teknis. Itu terbagi menjadi dua jenis formasi, yaitu formasi khusus dan formasi umum. Formasi khusus itu adalah formasi yang bisa diikuti oleh THK 2 dan non-ASN instansi. Dalam hal ini, karena lingkup P3K di lingkup Pemprov Bali, jadi instansinya itu masuk Pemprov Bali, Bapak Ibu, bukan OPD. Jadi THK 2 dan non-ASN Pemprov Bali. Jadi formasi khusus hanya dapat diikuti oleh THK 2 dan non-ASN Pemprov Bali. Jadi yang kedua ada formasi umum. Formasi umum ini adalah formasi yang dapat atau diikuti di luar formasi khusus, atau juga kalau kalau dia non-ASN Pemprov Bali ataupun THK 2 yang ingin melamar di formasi umum dipersilakan juga, tidak masalah. Jadi formasi umum ini bebas untuk siapa saja, termasuk non-ASN atau pelamar di luar Pemprov Bali, ataupun non-ASN Pemprov Bali atau THK 2 Pemprov Bali yang ingin mengikuti formasi di formasi umum, dipersilakan. Tapi mohon izin Bapak Ibu yang ingatkan, karena ini yang juga kami selaku tim dari WKPSDM sudah membagi formasi tersebut. Jadi maksimal formasi khusus yang dapat dibagi adalah 80%. Jadi formasi umum itu ada 20%. Jadi formasi khusus 80% ini hanya dapat diikuti oleh THK 2 dan non-ASN Pemprov Bali. Jadi mungkin Bapak Ibu non-ASN dapat memaksimalkan formasi yang di formasi khusus, Bapak Ibu. Jadi sudah dibatasi, jadi untuk teman-teman non-ASN saja yang bisa melamar di sana, non-ASN instansi, Bapak Ibu. Selanjutnya jenis kebutuhan formasi guru. Jadi untuk guru, Bapak Ibu, teman-teman yang di Disdik ataupun di SMA, SMK, SLB, jenis formasi P3K guru seluruhnya umum. Jadi seluruhnya umum. Umum di sini maksudnya bukan berarti ada penghususan seperti di formasi nakes dan nakes dan teknis, Bapak Ibu. Jadi formasi guru seluruhnya umum bisa dilamar oleh kriteria pelamar sebagaimana pertama itu adalah kebutuhan khusus. Jadi jenis pelamarnya Bapak Ibu, bukan jenis formasinya. Ini jenis pelamarnya yang pertama, peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Japung Guru tahun 2021. Ini yang mungkin Bapak Ibu kenal dengan P1 tahun 2021. Yang kedua adalah THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Yang ketiga ada guru non-ASN di sekolah negeri, Bapak Ibu. Jadi di sekolah negeri yang terdaftar di Dapode yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun.
Yang keempat, ada kebutuhan umum di sini adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang sudah terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbud dan guru yang terdaftar di Dapudik. Nah, untuk yang kebutuhan umum ini tidak ada masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi kalau sudah masuk Dapudik dan mempunyai PPG, dipersilakan dapat mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi mohon izin yang sampaikan sekali lagi kepada teman-teman non-ASN guru ataupun sekolah, jenis kebutuhan formasi guru memang semuanya di sana di pengumuman adalah umum. Umum yang dimaksud bukan berarti hanya bisa dilamar oleh pelamar umum, bukan seperti itu. Jadi formasinya itu bersifat umum. Kriteria pelamarnya ada yang seperti kebutuhan khusus dan kebutuhan umum yang sudah yang sampaikan tadi. Ada yang P1, XTHK 2, guru non-ASN negeri yang sudah terdaftar dalam Dapudik 3 tahun. Yang keempat ada guru yang sudah lulus PPG dan terdaftar di Dapudik. Untuk selanjutnya, ini yang mekanisme untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang seperti yang sampaikan tadi ada P1, kebutuhan umum ada P1 itu guru yang telah memenuhi NAB pada seleksi tahun 2021. Habis itu THK 2 yang sudah terdaftar di pangkalan data BKN. Yang ketiga ada guru honorer negeri yang sudah terdaftar di Dapudik paling minimal 3 tahun. Selanjutnya yang keempat ini guru yang sudah lulus PPG, dan sudah terdaftar di Dapudik. Mohon izin untuk pertanyaan, kemarin ada yang pertanyaan terkait guru yang negeri yang belum terdaftar lebih 3 tahun atau 3 tahun kurang, itu jadinya dia masuk ke nomor 4 Bapak Ibu. Nomor 4, jadi masuk di nomor 4. Jadi untuk selanjutnya persyaratan umum. Persyaratan umum ya ada warga NKRI, ada syarat umur Riki untuk yang pertama ada warga negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua terkait umur untuk japung teknis dan kesehatan minimal itu 20 tahun, maksimal itu 57 tahun. Untuk japung guru minimal 20 tahun, maksimal 59 tahun. Yang kedua tidak pernah terpidana. Yang keempat bukan merupakan anggota partai politik. Yang kelima kualifikasi pendidikan, tentunya memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Memiliki pengalaman kerja sesuai dengan minimal pengalaman kerja jabatan yang dilamar, Bapak Ibu. Setelah itu sehat jasmani dan rohani serta memiliki sertifikat. Sertifikat di sini bagi jabatan yang mempersyaratkan saja. Kalau tidak mempersyaratkan berarti menjadi persyaratan tidak wajib, Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus untuk yang pertama jabatan fungsional tenaga teknis, ada persyaratan wajib tambahan, dan yang kedua ada sertifikat kompetensi untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ini sesuai dengan Kemenpan 650 tahun 2023. Nanti Bapak Ibu silakan juga membaca Kemenpan tersebut. Apakah ada jabatan fungsional tenaga teknis yang mempersyaratkan syarat tambahan, syarat wajib tambahan ataupun sertifikat sebagai tambahan nilai. Jadi kalau ada jabatan fungsional tenaga teknis yang mempersyaratkan persyaratan wajib tambahan, Bapak Ibu yang melamar jabatan tersebut harus memiliki syarat tersebut. Kalau tidak mempersyaratkan syarat wajib tambahan, jadi Bapak Ibu tidak harus memenuhi persyaratan tersebut. Yang kedua, sertifikat kompetensi untuk
jabatan yang mempersyaratkan sebagai tambahan nilai. Nah, ini juga sama. Bapak Ibu mohon dilihat juga di pengumuman ada jabatan tenaga teknis yang ada tambahan sertifikat sebagai tambahan nilai. Jadi Bapak Ibu jika memiliki sertifikat yang dipersyaratkan sebagai tambahan nilai, Bapak Ibu akan mendapatkan afirmasi nilai. Jadi ada tambahan nilai, persentase nilai karena memiliki sertifikat yang dipersyaratkan. Namun sertifikat sebagai tambahan nilai di sini tidak wajib. Jadi Bapak Ibu kalau tidak memiliki sertifikat tersebut juga bisa mendaftar jabatan tersebut. Namun tidak mendapatkan tambahan nilai. Kalau memiliki sertifikat yang mempersyaratkan sertifikat, Bapak Ibu mendapatkan tambahan nilai. Kalau tidak punya, tidak masalah, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk JF tenaga kesehatan. Untuk persyaratan khususnya adalah memiliki STR yang bukan gersip. Untuk jabatan yang mempersyaratkan, ada juga jabatan yang mungkin tidak mempersyaratkan STR, silakan Bapak Ibu dicek kembali pengumumannya agar nantinya tidak salah pilih informasi Bapak Ibu. Yang ketiga ada JF guru. Pelamar JF guru harus menyesuaikan kualifikasi pendidikan. Ya, ini mohon juga dicek kembali sesuai dengan surat edaran Dirjen GTK yang sesuai nomor 2901 BHK 0401/2023. Di sana ada kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan guru yang dilamar. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dengan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai melamar di jabatan fungsional guru tersebut. Selanjutnya, ini persyaratan bagi disabilitas. Bapak Ibu mungkin ada non-ASN yang disabilitas. Pertama, melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan jenis dan kederajatan disabilitasnya. Yang kedua itu menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan. Yang selanjutnya, nah niki silakan di Bapak Ibu scan juga terkait tata cara pendaftaran. Sebenarnya Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube BKN, Bapak Ibu, Bapak bisa lihat YouTube BKN terkait tata cara pendaftaran. Jadi sebelum melaksanakan pendaftaran, sebaiknya Bapak Ibu menonton dulu tata cara pendaftaran agar tidak salah nantinya dalam memilih formasi, dalam mengisi data diri saat pendaftaran. Selanjutnya ada video terkait tata cara pembelian dan pembukuan materai. Jadi Bapak Ibu di persyaratan untuk melamar P3K tahun 2023 untuk persyaratan materai itu wajib e-materai Bapak Ibu. Wajib e-materai, nanti terkait mekanisme pembubuhan, pembelian juga dapat dicek di YouTube PKN yang sudah juga kami cantumkan di linknya juga di pengumuman Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah dalam membubuhkan atau pembelian e-materai tersebut, karena jika pembubuhannya salah, Bapak Ibu juga dapat mengakibatkan TMS Bapak Ibu. Jadi tolong dua mekanisme tata cara pendaftaran dan pembelian pembubuhan e-materai ini agar dapat Bapak Ibu tonton dan pedomani terlebih dahulu sebelum melaksanakan pendaftaran. Selanjutnya, ini terkait dokumen persyaratan dalam pendaftaran. Nah, ini udah terkait dokumen persyaratan. Yang pertama Nike adalah surat keterangan pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional tenaga. Mohon izin,
mohon izin saya ulang tadi lewat slide-nya. Terkait dokumen persyaratan pendaftaran. Diki yang pertama adalah surat lamaran kepada gubernur. Diki kalau ketika di lingkup Pemprov Bali tentunya ditujukan kepada Gubernur Bali yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Untuk surat lamaran diketik dan tanggal surat lamaran disesuaikan dengan tanggal mendaftar. Formatnya juga kita sudah lampirkan di pengumuman dan juga di BKD juga sudah tersedia. Itu untuk format surat lamaran. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau surat keterangan telah melakukan perekaman pendudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Kalau yang belum memiliki KTP, silakan subpetnya dilengkapi Bapak Ibu. Yang ketiga, pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah. Bapak Ibu mohon dipedomani pakaian formal dengan latar belakang merah. Jadi silakan diinginkan. Yang keempat, ijazah sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Nah, ini Bapak Ibu terkait formasi yang sudah kita umumkan, telah mempersyaratkan kualifikasi pendidikan di dalamnya. Jadi di luar kualifikasi pendidikan yang sudah ditetapkan, Bapak Ibu tidak bisa melamar di jabatan tersebut. Jadi Bapak Ibu harus melihat dengan jeli mana jabatan fungsional yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan Bapak Ibu. Itu bisa dilihat di pengumuman ataupun kalau untuk guru di surat edaran Dirjen GTK, Direktur GTK. Untuk yang nakes juga sudah mempersyaratkan tersebut di SSC-ASN. Jadi kalau di luar kualifikasi pendidikan yang sudah ini, Bapak Ibu harusnya tidak bisa mendaftar. Yang selanjutnya ada transkrip nilai sesuai ijazah yang diberikan untuk melamar. Yang selanjutnya ada surat keterangan yang sudah ditandangi dan dibubuhi materai. Nah, surat pernyataan ini juga sudah kita lampirkan di pengumuman. Ada 5 poin yang 5 poin utama yang dinyatakan di sana. Yang surat pernyataan ini juga dibubuhi materai Bapak Ibu. Jadi mekanismenya juga sama seperti pembubuhan materai pada surat lamaran. Selanjutnya surat keterangan pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional tenaga teknis dan kesehatan yang dilamar. Ini untuk Japung yang melamar jabatan tenaga teknis dan jabatan JF tenaga kesehatan. Yang pertama, pengalaman kerja paling singkat 2 tahun pada jenjang terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Jadi Bapak Ibu yang ingin ke jenjang mahir, melamar di jenjang terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama, itu minimal memiliki pengalaman singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan. Di bidang kerja yang relevan. Yang selanjutnya pengalaman kerja paling singkat 3 tahun pada jenjang ahli muda. Untuk Bapak Ibu, tentunya banyak terutama yang non-ASN instansi ya Pemprov Bali kan hanya bisa melamar di yang sarankan melamar di formasi khusus karena mungkin formasinya juga lebih banyak di formasi khusus. Nah, pertanyaan tentang pengalaman kerja di sini, tentunya di sini lingkupnya Pemprov Bali, Bapak Ibu. Jadi, surat keterangan pengalaman kerja ini yang disampaikan tadi instansi, itu maksudnya kalau melamar formasi di Pemprov Bali, tentunya instansi yang dimaksud adalah Pemprov Bali. Kalaupun non-ASN yang bersangkutan, misalnya tahun 2022 di OPDA, tahun ini di OPDB. Jadi misalnya dia sudah memiliki akumulasi 2 tahun pengalaman kerja. Jadi sudah bisa mengikuti
seleksi P3K untuk jabatan yang 2 tahun. Itu nanti surat pengalaman kerjanya dapat diminta atau dikeluarkan oleh OPD yang tempat dia bekerja sekarang. Itu mungkin bagi non-ASN yang mungkin siapa tahu ada yang pindah instansi. Jadi akumulasinya adalah instansi Pemprov Bali. Ini Bapak Ibu. Jadi bukan OPD. Jadi yang sampaikan kembali bukan OPD Bapak Ibu. Jadi instansi yang dimaksud ini adalah Pemprov Bali. Non-ASN Pemprov Bali. Selanjutnya surat keterangan pengalaman kerja ditandatangani pimpinan unit kerja atau kepala perangkat daerah. Nah, untuk P3K Pemprov Bali sudah ditentukan yang menandatangani surat pengalaman kerja itu adalah kepala perangkat daerah. Kepala perangkat daerah Bapak Ibu. Jadi bagi non-ASN yang manajemen yang bekerja di PTD ataupun rumah sakit, jadi itu wajib ditandatangani oleh kepala perangkat daerahnya. Surat keterangan pengalaman kerja ini ditentukan adalah ditandatangani basah Bapak Ibu. Ditandatangani basah bukan TTE. Niki ditentukan tanda tangan basah. Karena apa? Kita mengurangi ditakutkan Bapak Ibu, bukan sih kita melakukan, ditakutkan ada penyalahgunaan TTE di masing-masing OPD. Jadi surat keterangan kerja ini diharapkan ditandatangani basah dan dicap basah Bapak Ibu. Dicap basah. Jadi mungkin di Subbidang Umum ataupun manajemen sekretaris atau kepala perangkat daerah juga dapat sekaligus melihat mana yang memang sesuai dia ataupun yang belum sesuai mengajukan surat pengalaman kerja tersebut Bapak Ibu. Jadi surat pengalaman kerja yang sampaikan lagi ulang ini karena banyak pertanyaan terkait ini. Surat pengalaman kerja yang relevan, maksud yang relevan di sini adalah sesuai jabatan yang dilamar nih Bapak Ibu. Semisalnya yang bersangkutan itu melamar jabatan arsiparis. Jadi dia rincian pekerjaan yang diuraikan di surat pengalaman kerja harus berhubungan dengan kearsiparisan. Jadi tidak boleh menyimpang Bapak Ibu. Kalau dia menyimpang, kemungkinan besar akan TMS. Karena syaratnya adalah di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional tenaga teknis atau kesehatan yang dilamar. Jadi Bapak Ibu yang harapkan yang melamar jabatan tertentu harus rincian pekerjaannya disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Yang kedua, surat pengalaman kerja dengan minimal 2 tahun atau 3 tahun itu di lingkup instansi Pemprov Bali kalau memang mau melamar di Pemprov Bali Bapak Ibu. Yang ketiga, surat pengalaman kerja itu ditandatangani oleh kepala perangkat daerah, pimpinan unit kerjanya. Ditandatangani dan dicap basah Bapak Ibu. Yang selanjutnya surat keterangan aktif bekerja bagi THK2 dan surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus bagi non-ASN yang melamar jalur khusus. Nah, niki juga sudah kita lampirkan dalam pengumuman. Jadi bagi THK2 dan non-ASN yang melamar di jalur khusus melengkapi dua surat keterangan pengalaman kerja satu, yang kedua adalah surat keterangan aktif bekerja. Jadi formatnya juga sudah kita lampirkan. Jadi Bapak Ibu harus melengkapi dua surat tersebut, aktif bekerja untuk THK2 dan surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus. Terus-menerus ini 2 tahun maksudnya Bapak Ibu yang sudah Tiang sampaikan tadi untuk non-ASN Pemprov atau instansi. Selanjutnya dokumen persyaratan tambahan yang diunggah atau diupload saat pendaftaran. Untuk penyandang disabilitas, ada persyaratan tambahan yang diupload adalah surat keterangan dari dokter.
yang menerangkan tingkat kedisabilitasannya. Juga sudah kita lampirkan contohnya di pengumuman, jadi silakan Bapak Ibu yang memang memenuhi syarat tersebut, silakan melengkapi syarat tersebut. Kedua, link video singkat kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar, yang menunjukkan derajat kedisabilitasannya. Jadi video singkatnya itu, misalnya dia melamar arsiparis, jadi videonya itu juga berhubungan terkait itu ya Bapak Ibu. Karena kalau dia melamar yang lainnya juga menunjukkan, videonya menunjukkan kegiatan yang menunjukkan jabatan yang dilamar Bapak Ibu. Selanjutnya, sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagai tambahan nilai. Ini sertifikat kompetensi ini untuk jabatan fungsional tenaga teknis yang mempersyaratkan ya Bapak Ibu ya. Yang mempersyaratkan. Kalau memang tidak mempersyaratkan sertifikat wajib ataupun sertifikat tambahan nilai, Bapak Ibu tidak perlu melengkapinya. Kalaupun untuk sertifikat sebagai tambahan nilai, yang ulang lagi, sertifikat tambahan nilai, jika memang memiliki, silakan Bapak Ibu upload. Kalau tidak memiliki, tidak masalah. Itu sebagai tambahan nilai. Kalau sertifikat wajib sebagai persyaratan, itu baru harus dimiliki. Kalau Tiang lihat untuk JF P3K Jabatan Fungsional Teknis, tidak ada mempersyaratkan sertifikat wajib tambahan. Hanya saja ada sertifikat kompetensi untuk tambahan nilai untuk jabatan tertentu saja. Jadi bagi yang melamar jabatan-jabatan yang mempersyaratkan sertifikat sebagai tambahan nilai dan pelamar memiliki sertifikat sesuai Bapak Ibu, yang sesuai, silakan mengupload. Kalau memang itu dinilai sesuai ketentuan, nantinya akan mendapatkan tambahan nilai sesuai bobot yang sudah ditentukan. Selanjutnya ini untuk nakesnya adalah STR yang bukan internship. Nah ini bagi yang jabatan nakes yang mempersyaratkan STR, ada juga yang memang tidak mensyaratkan STR, silakan disesuaikan Bapak Ibu. Selanjutnya ini tahapan seleksi Bapak Ibu. Mungkin tahapan seleksi sudah kita juga sampaikan di pengumuman. Pengumuman sudah kita umumkan tanggal 19 Januari yang lalu. Dan pendaftaran juga, tahap pendaftaran sudah mulai kemarin malam, mungkin baru dibuka oleh BKN. Silakan Bapak Ibu mulai melaksanakan pendaftaran. Sebelum melaksanakan pendaftaran, Tiang ingatkan atau sarankan untuk menonton terlebih dahulu video tahapan pendaftaran dan video tata cara pembelian dan pembubuhan materai agar Bapak Ibu nanti tidak salah dalam melaksanakan pendaftaran. Jadi yang tidak jelaskan lagi bagaimana cara mendaftar ataupun cara membeli, karena di video itu sudah sangat jelas, sudah sangat lengkap dijelaskan. Jadi Bapak Ibu silakan menonton mohon izin di channel YouTube BKN ya Bapak Ibu, channel YouTube BKN, silakan Bapak Ibu bisa menonton sana. Sebelum melaksanakan pendaftaran, yang sarankan agar menonton terlebih dahulu video tersebut. Selanjutnya setelah pelaksanaan pendaftaran, sambil juga akan dibarengi dengan seleksi administrasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya yang lolos verifikasi nanti akan melaksanakan seleksi kompetensi mulai dari tanggal 8 November sampai 2 Desember nanti. Terkait jadwal akan diumumkan selanjutnya pada WBKN ataupun pengumuman yang lainnya. Nanti silakan dipantau mantan WBKD terkait pengumuman hasil seleksi administrasi dan juga jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi Bapak Ibu sesuai jadwal nanti. Selanjutnya nanti tanggal 4 atau sampai tanggal 13 Desember akan dilaksanakan pengumuman hasil seleksi kompetensi. Jadi mohon izin Bapak Ibu terkait
pengumuman P3K di lingkup Pemerintah Provinsi Bali harusnya kemarin yang setelah kita umumkan banyak pertanyaan memang. Yang pertama yang jelaskan lagi terkait jenis formasi. Oke, pertanyaan yang memang banyak agar nanti saat kita dibuka forum tanya jawab agar tidak ditanyakan kembali nih. Pertama terkait jenis formasi. Jenis formasi ini untuk jabatan fungsional tenaga teknis dan jabatan fungsional tenaga kesehatan dibagi menjadi dua, Bapak Ibu ya. Dibagi menjadi dua, ada formasi khusus dan formasi umum. Formasi khusus di sini adalah formasi yang dapat atau yang hanya dapat diikuti oleh THK 2 dan non-ASN instansi. Oke, Bapak Ibu ya. Formasi khusus untuk JF teknis dan JF nakes hanya dapat diikuti oleh THK 2 dan non apa nih enggak KN. Mohon izin yang coret-coret mohon izin yang ulang lagi terkait formasi Bapak Ibu, formasi khusus dan umum untuk tenaga teknis dan kesehatan itu terbagi menjadi dua, adalah formasi khusus dan formasi umum. Untuk formasi khusus hanya dapat diikuti oleh THK 2 dan non-ASN instansi. Dalam hal ini kalau dia melamar di formasi Pemprov Bali adalah instansi OPD, semua OPD di lingkup Provinsi Bali bisa dikategorikan non-ASN instansi. Jadi bukan per OPD. Untuk formasi umum di sini dapat dilamar oleh yang di luar THK 2 atau non-ASN instansi dan atau THK 2 dan non-ASN instansi kalau dia mau melamar di formasi umum. Jadi silakan saja kalau untuk THK 2 dan non-ASN instansi, kalau merasa jabatan yang dia bisa ikuti di formasi umum, dipersilakan untuk melamar di formasi umum. Kalau yang merasa non-ASN atau THK 2 yang jabatan bisa diikuti itu di formasi khusus, yang sarankan agar mengikuti di formasi khusus. Yang kedua itu saya ingatkan untuk formasi guru. Formasi guru itu hanya untuk jabatan mohon izin, formasi guru itu umum ya Bapak Ibu. Jadi bisa diikuti oleh kategori yang sudah yang sampaikan tadi. Yang pertama adalah P1. P1 di sini adalah P3K guru yang sudah lulus NAB, nilai ambang batas pada tahun 2021 itu masuk P1. Yang kedua adalah THK 2. Yang ketiga non-ASN yang bekerja di sekolah negeri. Yang keempat, guru yang lulus PPG dan sudah masuk Dapode. Jadi itu kriteria pelamar yang dapat melamar di formasi guru. Jadi jenis formasinya semuanya umum, jadi dapat diikuti Bapak Ibu. Yang selanjutnya yang banyak pertanyaan juga terkait surat pengalaman kerja. Surat pengalaman kerja di sini adalah surat pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Kepala OPD. Kepala OPD ditandatangan basah dan dicap basah Bapak Ibu. Untuk uraian
di surat pengalaman kerja agar disesuaikan sesuai jabatan yang dilamar. Dan lama waktu pengalaman kerja juga harus disesuaikan dengan persyaratan. Untuk yang jenjang mahir, penyelia, terampil, dan ahli pertama itu minimal 2 tahun. Untuk yang muda itu 3 tahun. Selanjutnya ada surat keterangan aktif bekerja. Nah, ini surat keterangan aktif bekerja bagi THK 2 dan non ASN instansi. Jadi melengkapi surat tersebut juga. Disebutkan di sana nanti bagi non ASN THK 2 aktif bekerja pada instansi A atau B. Kalau yang dia non ASN aktif bekerja secara terus-menerus selama 2 tahun. Jadi ada lama waktunya di sana disebutkan. Mungkin penjelasan terkait pengumuman cukup itu. Selanjutnya mungkin yang buka sesi tanya jawab mulai dari manajer, mungkin kita mulai dari OPD ya Bapak Ibu nih. Untuk sekolah mungkin setelah OPD, jadi yang buka 3 pertanyaan pertama mungkin dari PUPR nih, dari PUPR dari Prahyu nih, silakan Prahyu, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Prahyu. Izin Bapak, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Izin Titiang salah satu calon pelamar yang di non ASN di Dinas PU Pekerjaan Umum Bapak. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan, yaitu yang pertama terkait dengan pengalaman kerja. Satu contoh mungkin yang sendiri kan pengalaman kerja saya itu ada 7 tahun, yaitu di 4 tahun pertama di bidang A dan 3 tahun terakhir di bidang B. Sedangkan saya sekarang ingin melamar di bidang A. Itu apakah memungkinkan Bapak? Sedangkan saya sekarang bekerjanya di bidang B. Oke, mohon izin untuk pertanyaan dari UPR yang langsung tanggapi nih. Siap. Untuk surat pengalaman kerja, niki kan silakan saja nih Bapak Ibu. Yang penting kalau kami di tim verifikasi melihatnya adalah relevan Bapak Ibu. Jadi kita lihat relevansinya, kalau bisa atau enggaknya kita kalau sesuai ketentuan kan harus relevan. Jadi kalau di sana Bapak Ibu mau atau tidak gugur, harus disesuaikan. Ini harus disesuaikan pengalaman kerjanya yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Niki silakan nanti non ASN menyesuaikan, nanti silakan di lingkup OPD yang punya kebijakan tersebut nih. Yang pasti jangan sampai nanti pengalaman kerjanya tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Ya mungkin Ike dari pertanyaan tersebut, apakah ada tanggapan kembali? Oh siap Bapak, terima kasih. Ini sama teman-teman juga di sini kebetulan Bapak izin. Ini ada formasi yang ditanyakan, yaitu informasi umum. Beliaunya baru berpengalaman, mungkin kerjanya 1 tahun yang lalu, itu masih memungkinkan Pak untuk melamar di sini? Dia mau melamar formasi umum, dengan pengalaman kerja baru 1 tahun. Oh, kalau di ketentuan kan untuk semua pelamar nih umum ataupun khusus, dia harus memiliki jenjang untuk jabatan mahir, terampil, penyelia, dan ahli pertama itu kan minimal 2 tahun. Untuk yang muda itu 3 tahun. Jadi di pedomannya aja ketentuannya harusnya yang bersangkutan tidak bisa. Kecuali yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja di swasta. Misalnya di Pemprov Bali dia punya setahun, di swasta dia punya setahun, nanti silakan dibuat setahun, tapi dia hanya bisa melamar di formasi umum, bukan di khusus.
Oh, boleh dikombin itu berarti Pak ya, boleh digabung gitu. Iya. Pak, ya. Ya, Ya. pengalaman kerja tapi dia minimal harus 2 tahun. Tapi dia tidak bisa melamar di formasi khusus. Hanya Siap. bisa melamar di formasi umum. Iya, mungkin itu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Bapeda, gitu. Silakan dari Bapeda. Selamat siang, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Bapeda Provinsi izin bertanya terkait dengan yang ada 3 pertanyaan mungkin sementara yang mau kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan surat pengalaman kerja. Nah, di sini di formatnya terdapat bahasa telah melaksanakan tugas sebagai sebagai contoh mungkin kami di sini sebagai tenaga administrasi selama 6 tahun 2 bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal. Nah, di sini sampai dengan tanggal di sini yang kami tanyakan karena kami di sini posisinya masih sedang bekerja sampai dengan kalau di SK itu sesuai dengan 31 Desember 2023. Sedangkan di sini di formatnya tertulis sampai dengan tanggal berapa. Nah, di sini kami tanyakan, di sini kami tulis sampai dengan tanggal berapa. Terus yang kedua terkait dengan surat lamaran yang kami ajukan terkait dengan penanggalan. Kalau mengikuti penanggalan di provinsi itu kan menggunakan bahasa kode Bali tanggal seperti contoh 20 September 2023. Nah, apakah mengikuti penomoran penanggalan yang kami gunakan biasa digunakan di persuratan. Terus yang ketiga terkait dengan penomoran di surat pengalaman kerja, apakah di sini kami menggunakan penomoran yang digunakan melalui kantor virtual, dan apabila menggunakan di kantor virtual menggunakan kode berapa. Demikian sementara yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Ini mohon izin dari pertanyaan dari Bapeda yang langsung tanggapi Minten. Terkait pertama yang surat pengalaman kerja. Surat pengalaman kerja sampai tanggal berapa dituliskan gitu Bapak Ibu ya. Kalau sesuai ketentuan adalah tanggal dia melamar Bapak Ibu, bukan sesuai SK pengangkatan dia. Di hitungan pengalaman kerja pas saat dia melamar. Kalau dia melamar misalnya hari ini, surat pengalaman kerjanya dikeluarkan hari ini, jadi sampai tanggal hari ini saja Bapak Ibu. Jadi bukan sampai tanggal 31 Desember 2023. Ini kan itu SK pengangkatan sebagai non ASN. Jadi kita juga tidak minta SK tersebut, hanya saja di surat pengalaman dan surat aktif bekerja Nike yang diuraikan Bapak Ibu. Jadi jadi disesuaikan dengan tanggal dia mulai melamar, bukan tanggal dia berakhir kontraknya Bapak Ibu. Yang kedua, surat lamaran dibuat Bali atau tempat yang lain. Mungkin disesuaikan mantan Bapak Ibu, tidak masalah. Mau dibuat Bali, Denpasar atau provinsi atau kabupaten kota silakan disesuaikan. Karena ini kan untuk lamaran bersifat pribadi, bukan instansi. Kalau nomor surat pengalaman dan surat pernyataan aktif bekerja, Niki silakan disesuaikan, ambil nomor, karena kan semua nomor sekarang di kantor virtual. Karena Niki surat resmi yang dikeluarkan oleh OPD, jadi silakan diambil di kantor virtual. Untuk kode penomorannya, kayaknya sudah dicontoh, sudah kita inikan ya, Bapak Ibu, ada kodenya ikut. Oke, mungkin ikut, mungkin ada tambahan atau tanggapan, silakan dari Bapeda. Kok bilang? Mungkin dari Bapeda sudah cukup karena saya lihat tidak ada lagi gini ya akunnya nih. Selanjutnya mungkin dari RSJ
RSJ silakan, dari RSJ Bali Krishna. Baik, terima kasih waktunya Pak Chandra. Mohon izin rekan-rekan yang mewakili tim seleksi dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Ada beberapa pertanyaan yang kami tampung berdasarkan pertanyaan dari non-ASN yang akan mengikuti seleksi. Yang pertama, terkait dengan format surat yang sudah dilampirkan pada pengumuman, di Rumah Sakit Jiwa Niki terdapat beberapa non-ASN, khususnya perawat, yang memiliki pengalaman kerja di 2 tempat. Contohnya, yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 tahun di puskesmas, kemudian 1 tahun di Rumah Sakit Jiwa. Namun itu masih di bawah instansi Dinas Kesehatan Pemprov Bali. Yang kami tanyakan, apakah surat pengalaman kerjanya dibuat 2 mengikuti pengalaman yang pernah dilakukan, atau cukup cuma 1 saja yang pengalaman di Rumah Sakit Jiwa, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini terkait penandatanganan, Pak. Kepala OPD kami kan kebetulan sampai saat ini masih PLT beliau. Apakah bisa melakukan penandatanganan di surat-surat niki, ataukah kami harus ke Kepala Dinas Kesehatan untuk mencari tanda tangannya? Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, ini titipan dari teman-teman juga untuk seleksi tahun ini, apakah sama mendapatkan nilai afirmasi seperti tahun 2022, contohnya afirmasi umur dan afirmasi pengalaman bekerja. Mungkin hanya itu, Pak Chandra. Mohon izin Tiang langsung tanggapi pertanyaan dari Rumah Sakit Jiwa. Yang pertama terkait surat pengalaman kerja. Jadi yang jelaskan kembali ketentuan surat pengalaman kerja. Jadi untuk nanti yang bertanya kembali terkait ini agar tidak tanyakan lagi, surat pengalaman kerja itu adalah surat kalau dia melamar, ini kan kalau dia melamar, pertama melamar formasi di formasi khusus. Jadi yang bersangkutan misalnya non-ASN di Rumah Sakit Jiwa. Jadi yang diakui adalah pengalaman kerja yang di Rumah Sakit Jiwa. Kalau dia melamar formasi khusus, kalau ini tadi kan disampaikan puskesmas di bawah Pemprov. Apakah memang ada nih yang juga nanti konfirmasi ke Dinas Kesehatan? Apakah memang ada nih puskesmas di bawah Pemprov atau masuk instansi Pemprov Bali, ataukah dia masuk di bawah kabupaten kota? Kalau semisalnya dia tidak masuk instansi Pemprov Bali, yang dimaksud pengalaman kerja 2 tahun terus-menerus itu yang diakui adalah di Rumah Sakit Jiwa saja. Kecuali instansi lainnya itu adalah Rumah Sakit Bali Mandara misalnya, atau Rumah Sakit Mata. Itu bisa diakumulasi 2 tahun berturut-turut di instansi tersebut. Tapi kalau di luar instansi Pemprov Bali tidak bisa diakui 2 tahun berturut-turut. Misalnya dia bekerja di rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Gianyar misalnya gitu. Habis itu pindah di 2023 dia pindah di RSJ. Nah, Nike bisa melamar dengan pengalaman kerja, misalnya dia punya 2 tahun akumulatif, tapi di formasi umum. Karena dia tidak bisa memenuhi surat pengalaman kerja 2 tahun berturut-turut di instansi tersebut. Gitu. Jadi dia bisa tetap melamar, cuman di formasi umum. Kalau di formasi khusus kan ada ketentuannya minimal 2 tahun berturut-turut di instansi dia yang melamar. Kalau dia formasi khusus ya Bapak Ibu. Yang kedua, PLT apakah bisa tanda tangan? Kalau Niki kan yang sampaikan kembali untuk yang menandatangani surat pengalaman kerja dan surat pernyataan itu
sesuai kesepakatan tim itu adalah kepala perangkat daerah. Kalau mau izin untuk di rumah sakit, Nike juga harus mencari ke dinas kesehatan gitu Bapak Ibu. Jadi mencari ke dinas kesehatan untuk non ASN di rumah sakit. Silakan nanti diatur mekanismenya masing-masing rumah sakit agar tidak satu-satu ke sana. Silakan nanti masing-masing rumah sakit mengakomodirnya agar tidak nanti kepala dinasnya kewalahan. Kalaupun kepala dinas itu PLH ataupun PLT, tidak masalah untuk menandatangani surat pengalaman atau surat aktif bekerja tersebut. Yang pasti itu yang bertanggung jawab adalah yang menandatangani. Selanjutnya afirmasi tenaga kesehatan. Untuk tahun ini afirmasi tersebut seperti tahun lalu tidak ada, Bapak Ibu. Jadi afirmasi yang seperti tahun lalu sudah tidak ada lagi. Cuman tahun ini hanya sudah dibagi ya formasinya umum dan khusus. Jadi di sana dia gini poinnya. Jadi untuk formasi khusus itu sudah diperuntukkan untuk tenaga non ASN dan DHK2. Jadi persaingannya silakan di sana. Nanti ada pemeringkatan nilai Bapak Ibu. Nilai di sana. Kalau afirmasi tambahan tidak ada untuk yang nakes terutama nanti nakes. Mungkin itu aja. Apa ada tanggapan dari RSJ? Silakan dulu. Mungkin sudah cukup ya dari RSJ. Dari selanjutnya dari PU niki apa Ulupi Messi ini beda nih dengan pertanyaan tadi nih dari PU nih. Mungkin yang akun atas nama Black Magic. Ulupi Baik, terima Messi. kasih atas kesempatannya. Ya, silakan. Tiang Lupi dari PU Provinsi mau bertanya terkait dengan sertifikat yang disyaratkan pada teknis khusus, formasi khusus, kan ada SKA sama SKK. Nah itu ada akumulasi nilai nggak? Misalnya nih pendaftar punya beberapa sertifikat. Apakah itu menambahkan bobot nilai ataukah beberapa sertifikat itu hanya menambah satu bobot nilai? Kemudian untuk pendidikan D4 apakah bisa dilamar oleh S1? Apakah itu setara atau tidak bisa? Begitu aja. Terima kasih. Mohon izin yang tanggapi yang pertama terkait kualifikasi pendidikan namanya yang D4 apa S1. Jadi untuk kualifikasi pendidikan dia harus disesuaikan dengan formasi yang sudah ditentukan. Misalnya kualifikasi untuk jabatan analis SDM ahli pertama di pengumuman sudah ditentukan pendidikan apa aja yang bisa melamar di sana gitu. Jadi disesuaikan mantan Rike. Kalau terkait jenjang niki, misalnya ahli pertama dia mensyaratkan di S1 atau D4. Itu hanya kalau dia punya kualifikasi D3, dia tidak bisa mendaftar. Begitupun sebaliknya. Misalnya dia arsiparis terampil yang pelamar ini memiliki arsiparis terampil mensyaratkan D3 misalnya, tapi pelamar memiliki ijazah S1 atau D4. Jadi yang bersangkutan tidak bisa melamar di formasi tersebut karena formasi tersebut hanya mempersyaratkan D3 mantan. Yang kedua terkait sertifikat tambahan nilai. Sertifikat tambahan nilai yang mempersyaratkan dari jabatan teknis yang mempersyaratkan, mungkin ini jabatan yang di PU kalau nggak salah ada mempersyaratkan, itu silakan kalau punya salah satu saja di-upload, salah satu saja. Jadi nilainya kalau punya satu tetap presentasinya sama. Kalau punya dua juga sama nanti. Misalnya punya sertifikat A, tambahan nilai untuk jabatan tersebut tambahan nilainya 15%. Kalau punya 5 pun cuma 15% aja yang diakui. Kecuali ada perbedaan antara sertifikat A, B, C ditentukan di Kemenpan. Itu baru berbeda dia.
Nanti kita akan pilih mana akumulasi sertifikat yang paling tinggi yang dimiliki. Dan kalau itu bobotnya sama, cukup satu saja. Kalau itu beda bobot, itu tentunya silakan di-upload yang bobot paling tinggi. Hanya yang paling tinggi nanti kalau Bapak Ibu mengupload 2, nanti yang paling tinggi kita akan nilai. Mungkin itu aja, terima kasih. Selanjutnya, Niki mohon izin untuk sekolah, mohon bersabar. Untuk RSBM, silakan RSBM Kadek Sukarini. Dari RSBM, Terima kasih Pak. Jadi izin bertanya. Jadi kami ingin menanyakan masalah. silakan dari RSBM Kadek Sukarini. Apa ada pertanyaan Niki? Udah? Tes. Bisa Pak? Dari RSBM mungkin masih ada kesalahan teknis nih di gininya. Kita lanjutkan dulu RSBM. Dari BPBD Niki Wiguna, silakan Wiguna. Dari BPBD Bali Wiguna, silakan. Ada pertanyaan gitu? Ya, selamat siang. Gedenya. Halo, selamat siang, Bapak. Udah masuk kok suaranya. Gimana? Mohon bertanya, kita di BPBD ada beberapa tim nakes. Seandainya kita ingin mendaftar di rumah sakit atau jenjang dengan dinas kesehatan, tapi kita beda OPD, apakah masih bisa menggunakan jalur khusus? Nika mantan nggih? Nggih, nika manten dulu. Mohon izin untuk menanggapi. Untuk BPBD kan mungkin memang punya tenaga kesehatan. Jadi silakan saja bisa nih, karena kan lingkupnya instansi. Jadi tenaga kesehatan yang jadi BPBD bisa melamar formasi tenaga kesehatan yang selama memang uraian tugas dan persyaratan kualifikasi pendidikan dan lain-lainnya itu memenuhi. Jadi bisa melamar di formasi khusus karena masih satu lingkup instansi. Mungkin ikut. Mungkin cukup ya dari BPBD.
Selanjutnya mungkin dari PU lagi Niki, Dila Nurgata. Silakan Bu dari PUPR. Baik Pak. Baik Oke. Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya itu lebih spesifik di surat keterangan pengalaman kerja Pak. Itu yang relevan itu pada uraian tugasnya apa pada jabatannya Pak? Setelah melaksanakan tugas sebagai tenaga administrasi ini kalau lebih relevan apa harus arsiparis misalkan yang contohkan ini. Terima kasih. Sesuai ketentuan kan yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi kalau dia lamar arsiparis, silakan uraian tugasnya disesuaikan dengan uraian tugas arsiparis. Kalau dia analis SDM, dia melamar analis SDM, dia harus menyesuaikan uraian tugasnya terkait analis SDM. Jadi harus sama ya. Kalau jabatan kan, kalau non ASN kan mungkin belum sesuai ke jabatannya, tapi kalau uraian tugasnya sesuai dengan jabatan lamar, silakan dicantumkan di sana. Atau Niki kan silakan OPD masing-masing yang gini terjemahkan. Kalau non ASN-nya misalnya memang mengerjakan itu, silakan. Kalau memang tidak dan memang tidak sesuai dengan nya, masing-masing OPD yang memiliki kewenangan tersebut. Yang pasti di persyaratan harus memiliki uraian tugas yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Nanti diuraikan di sana, misalnya di arsiparis, uraian tugasnya yang berhubungan dengan kearsiparisan. Mungkin demikian dari Dila. Ada tanggapan lagi atau tambahan, silakan. Berarti dari telah melaksanakan tugas itu tetap sebagai tenaga administrasi Pak ya? Kalau yang itu bisa, nggak masalah. Kalau itu bisa, kalaupun mau langsung menjurus ke jabatan yang dilamar, misalnya yang bersangkutan memang sebagai arsiparis, dicantumkan misalnya sebagai arsiparis, selanjutnya uraian tugasnya diuraikan terkait arsiparis. Kalau memang yang bersangkutan mau dicantumkan tenaga non ASN saja, nanti kami akan lihat di uraian tugasnya. Uraian tugasnya apakah memang berhubungan arsiparis dan dinasnya memang melakukan kegiatan tersebut atau tidak. Kadang kan ada yang memang misalnya seperti tadi BPBD memang ada melaksanakan melaksanakan kesehatan ya. Kalau dinas misalnya BKD kan tidak mungkin, kalaupun ada yang memiliki kualifikasi pendidikan lulusan perawat, tapi kan tidak mungkin mengeluarkan surat pengalaman kerja yang berhubungan dengan tenaga kesehatan, karena kan yang bersangkutan di sini tidak mengambil pekerjaan tersebut kan itu. Nanti silakan OPD yang menyesuaikan tersebut. Terima kasih. Satu hal lagi Pak, kalau misalnya dicantumkan berita arsiparis, apakah diperlukan dokumen pendukung seperti SK itu Pak? Dokumen pendukung kita tidak minta, hanya saja kan itu harus misalnya di sekretariat yang saat pengajuan surat itu harusnya kan melalui sekretariat sekretariat nanti di sana yang memfilter Bapak Ibu. Kalau memang kepala OPD-nya sudah menandatangani sesuai dengan uraian yang dicantumkan di sana, tanggung jawabnya kita sebagai tim verogator, berarti itu memang benar yang bersangkutan melakukan tugas itu. Kalaupun di kemudian hari ditemukan bahwa misalnya ada yang bersangkutan ada yang sanggah, ada yang menyanggah, berarti kita bisa batalkan, nanti kita konfirmasi, tapi kepala OPD-nya yang bertanggung jawab di sana. Karena kepala OPD sudah tanda tangan, yang bersangkutan menerangkan yang bersangkutan adalah non ASN dan memiliki tugas ABC lah yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kita tidak minta dokumen pendukung, cuman diuraikan saja lengkap di pengalaman kerja. Mungkin itu aja.
Mungkin dari PU udah cukup ya, karena pertanyaan Kementan. Selanjutnya PU kayaknya udah banyak nih. Dari Rumah Sakit Bali Mandara. Dari RSBM tadi sudah ini ya, Bu, dari RSUD Bali Mandara Nimade Martini, silakan. Ya, selamat siang. Ini saya izin bertanya, untuk jalur umum, kebetulan kan profesi saya bidan. Pengalaman kerja di swasta itu dari 2016, tapi di RSBM dari 2022. Itu kan kurang, saya baru pengalaman kerjanya itu 1,5 tahun. Untuk yang di swasta itu bisa dipakai apa tidak? Kemudian untuk format pengalaman kerja itu sudah ada apa belum ya untuk yang di swasta? Terima kasih. Ya, mohon izin yang tanggapi untuk jalur khusus yang ditanyakan tadi kan jalur khusus. Jalur khusus kan disampaikan tenaga non-ASN, kalau yang di pengumuman ataupun ketentuan Kemenpan yang bacakan di tenaga non-ASN merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini, mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Jadi saatnya sudah jelas kalau memang belum memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun ataupun 2 tahun lah, yang bersangkutan harus, walaupun memiliki pengalaman kerja di swasta, belum bisa mengikuti formasi yang di jalur khusus. Tapi yang bersangkutan bisa mengikuti di jalur umum. Di jalur umum bisa mengikuti karena kan pengalaman kerjanya sudah memenuhi minimal 2 tahun sudah memiliki. Kalau untuk format pengalaman kerja swasta itu silakan disesuaikan. Kan di pengumuman sudah ada poin-poinnya. Nanti silakan swasta yang pasti harus poin-poin yang ditentukan di contoh nih termuat di dalam surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh instansi swasta. Mungkin demikian Bu Madi tanggapannya. Mungkin ada tanggapan kembali, silakan. Mohon izin, selanjutnya mungkin ini karena banyak sekali yang raise hand, mungkin kita ke sekolah dulu, 3 pertanyaan dari sekolah. Pertama dari SMA 1 Abang, yang kedua dari SMA Negeri 1 Busung Liu, yang ketiga dari SMK Negeri 1 Denpasar. Nanti kita juga sudah menyiapkan aplikasi untuk yang bertanya, misalnya belum sempat ditanyakan Diki, silakan nanti menulis pertanyaannya di aplikasi tersebut, nanti kita akan jawab pertanyaan tersebut, karena Niki termasuk banyak pertanyaan, karena keterbatasan waktu Niki, selanjutnya ada rapat yang lainnya, mungkin yang batasi untuk pertanyaan gitu. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari ke sekolah, namun Niki biar dapat kesempatan. Pertama dari SMKN 1 Abang, silakan dari SMKN 1 Abang. Oke Pak, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi. Yang dari SMK 1 Abang, Bapak mewakili teman-teman guru dan pegawai. Halo? Halo? Silakan Bapak, silakan Bapak. Sudah kedengaran Pak, sudah. Begini Bapak, misalnya tadi dipaparkan untuk yang di tenaga teknisi dan kesehatan,
itu ada jalur khusus dan jalur umum. Nah, di sana disebutkan di jalur khusus ada K2 dan pegawai yang berasal dari kantor tersebut. Nah, di sini di sekolah kami ada yang sudah lulus K2, Pak. Apakah bisa melamar di formasi tersebut apabila ada formasi? Yang kedua, pada saat pegawai saya ada yang petugas perpustakaan, nah itu Asiparis, apa boleh yang dari sekolah itu melamar dari formasi yang sudah disediakan? Selanjutnya dari akun guru, akun tahun 2020 apakah bisa dipakai untuk 2023 ini? Nah, selanjutnya ada pegawai kami yang dulunya guru, statusnya guru sudah 5 tahun, keluar SK kontrak itu dipindahkan menjadi tenaga administrasi. Nah, sekarang untuk melamar di formasi guru apakah dimungkinkan? Selanjutnya yang keempat, nah pada link formasi yang sudah disebarkan tersebut, salah satu guru kami membuka link tersebut yang mana basicnya adalah guru seni budaya. Tetapi setelah link formasi itu dibuka, guru seni budayanya tidak diarahkan ke seni budaya, diarahkan ke seni pertunjukan. Demikian Bapak, apakah memang tidak boleh melamar di seni budaya atau memang diharuskan ke seni pertunjukan? Demikian Bapak. Sudah. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin yang tanggapi. Pertama terkait THK 2 bisa melamar atau tidak kan itu nih. THK 2 bisa melamar, kalaupun ikut THK 2 di sekolah silakan, karena kan lingkupnya masih satu instansi Pemprov Bali. Kan ya, dan yang bersangkutan bekerja di SMK 1 Abang misalnya kan THK 2, yang penting yang bersangkutan memiliki persyaratan yang dipersyaratkan. Jadi misalnya kualifikasi pendidikan sesuai, uraian petugas sesuai, nanti silakan bisa mendaftar di jalur khusus. Ya. Oke. Yang kedua, petugas perpustakaan ya. Karena intinya kan gini, tenaga non ASN di TU ya, kita bilang di TU di sekolah ini berlaku untuk sekolah semua. Apakah bisa melamar formasi di OPD kan gitu nih? OPD. Selama yang bersangkutan memiliki kualifikasi pendidikan, habis itu pengalaman kerja di bidang yang relevan, yang bersangkutan bisa melamar formasi di OPD. Di jalur khusus nih, karena yang bersangkutan kan satu instansi Pemprov Bali. Yang penting yang bersangkutan juga bisa melengkapi dokumen persyaratan yang dipersyaratkan. Ada nanti yang sekolah juga bagi non ASN yang mau melengkapi surat pengalaman kerja dan aktif bekerja itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi bukan kepala sekolah. Jadi harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Nanti silakan mekanismenya silakan diatur. Mungkin jangan satu-satu ataupun lebih. Ini berlaku untuk semua sekolah. Selanjutnya, guru semua apakah bikin akun lagi? Semuanya bikin akun ya, Bapak Ibu. Silakan buat akun ulang. Informasi terakhir seperti ini ke. Jadi apalagi yang sudah 2020 silakan ulang mendaftar. Kalau memang ada kendala silakan nanti disampaikan. Selanjutnya dulu guru, sekarang dia sebagai tenaga non ASN kan itu. Apakah yang bersangkutan bisa mendaftar di formasi guru? Kalau formasi guru kan kriterianya tadi Pak, ada pertama formasinya kan bersifat umum. Yang bisa melamar adalah P1, itu P1 adalah guru yang sudah lolos passing grade di 2021. Yang kedua PHK 2.
yang ketiga non-ASN yang bekerja di sekolah negeri, tapi minimal di Dapodi itu kan 3 tahun, kan gitu, 3 tahun. Selanjutnya yang keempat itu lulus PPG dan masuk Dapodi. Tentunya kan niki yang bersangkutan niki dilihat dulu apakah yang bersangkutan lulus. Kalau sebagai guru kan sudah tidak bisa dia. Kalau dia punya PPG dan masuk Dapodi, masih masuk Dapodi sebagai guru, harusnya dia bisa. Kalau tapi dia masuk Dapodi sebagai tenaga non-ASN, harusnya dia masih akan ditolak nanti. Ya, iya Pak. Mungkin sudah semua nih yang pertanyaan nih, apa ada yang terlewat nih? Ada satu Pak yang belum. Oke. Tapi ini kan Niki ada 3 link formasi yang di guru bersangkutan. Dia guru seni budaya, tetapi link informasinya ada seni budaya, kewirausahaan, seni pertunjukan. Gurunya tersebut diarahkan ke seni pertunjukan saja. Demikian Pak. Di link mana nih Bapak Ibu? Pak, di link mana nih kayaknya? Ini, silakan. Silakan. Selamat siang Pak. Iya, maksudnya di link mana Bung? Ada link teman yang ngirimin itu katanya untuk yang udah guru yang sudah masuk Dapodi gitu, disuruh masukin NIK, itulah tersedia dia nama saya ada, terus ijazah saya apa, tamatan terakhir dan formasi yang linear dengan saya itu ada 3 masuknya. Di sanalah yang terbuka untuk saya hanya seni pertunjukan, sedangkan saya kan di sini gininya seni budaya, tapi seni budayanya dia tertutup. Jadi mohon izin kalau kami dari tim seleksi BKD tidak pernah menyebarkan link tersebut ya pertama Bu. Jadi kita juga bingung menanggapi niki link yang dimaksud nih. Mungkin nanti coba dikoordinasikan dulu sama temennya nih siapa yang menyebarkan link, maksudnya gimana. Kalau kami dari tim seleksi BKD tidak pernah menyebarkan link terkait itu soalnya. Ya Pak, semua. Mungkin selanjut sudah cukup ya dari SMK 1 Abang. Ini Bapak sip semua. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari SMK Negeri 1 Busung Biu, silakan Bapak. Terima kasih. Sudah semua ya. Om Swastiastu. Swastiastu Bapak, silakan Bapak. Ya. Jadi mohon izin bertanya Pak. Ya. Halo. Jadi suratnya masuk Pak ya? Masuk Pak, silakan Pak. Masuk. Oke. Begini Pak, singkat saja yang dari SMK 1 Busung Biu Pak. Begini Pak, kita kadang-kadang kan menerima dari hasil seleksi P3K itu tidak sesuai dengan formasi. Kadang-kadang kami tidak tahu ada formasi, tiba-tiba datang guru yang memang sudah penuh di sekolah kami, sehingga kedatangan lagi guru baru gitu. Yaitu misalnya contoh guru matematika, kalau dari analisis kebutuhan kami sudah cukup, tapi tiba-tiba datang lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai saat ini juga kami di sekolah, guru yang kami butuhkan, guru olahraga misalnya, setiap tahun kami ajukan itu, tapi tidak ada formasinya itu untuk sekolah kita, itu untuk kelas kami itu. Sehingga terus kosong itu. Udah yang berikutnya juga kami cukup banyak kekurangan guru kuliner itu. Siswanya banyak tapi gurunya belum memadai. Kita ajukan setiap tahun analisis kebutuhan tapi tidak ada di formasi, tidak dapat formasi kita. Itu beberapa di antaranya Pak. Untuk sebuah pemerataan kira-kira ini kan khusus untuk guru ya. Untuk kami di pegawai hanya punya PNS 1 Pak. Apakah kemungkinan nanti ada perekrutan untuk tenaga kependidikannya Pak, sehingga ke depan supaya samalah baik guru maupun SDM tenaga kependidikan. Itu aja Pak. Sukses semua Pak. Iya mohon izin yang tanggapi dari SMK 1 Busung Biu. Yang pertama terkait
formasi nih guru terkait penempatannya yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan kan Bang kebutuhan yang mungkin kemarin banyak dialami yang di P3K tahun 2022 banyak yang merasa harusnya tidak butuh guru tersebut tapi mendapat formasi kan mungkin sebenarnya terkait penempatan yang informasikan terkait P3K 2023 untuk P3K 2023 formasi guru itu hanya kelihatan mapelnya Bapak. Mapel ini untuk guru non SN yang terlihat nanti mapel saja. Kalau penempatannya itu belum kelihatan. Tidak ada penempatan di mana di SMA A, di SMA B. Jadi nanti akan memilih mapelnya saja, mata pelajarannya. Nah, nanti terkait penempatan sampai sekarang memang masih belum ditentukan bagaimana mekanismenya. Seperti di tahun 2022 pun yang menentukan penempatan itu adalah Kemendikbud. Tapi acuan Kemendikbud menempatkan P3K guru itu tentunya kebutuhan di Dapodi, Bapak Ibu. Jadi kalau memang Dapodiknya itu kurang ataupun lebih, harusnya tidak akan dapat guru lagi. Karena acuan Kemendikbud itu adalah Dapodik. Jadi Niki juga kepada sekolah-sekolah agar memang Dapodiknya memang disesuaikan dari jumlah gurunya, agar kalau memang sudah ada guru tersebut ASN-nya, agar tidak dapat penempatan P3K baru lagi. Jadi untuk mekanisme Kemendikbud penempatan itu semuanya pakai dasar dari Dapodik ambil datanya Bapak Ibu. Mungkin Tian juga clearkan bahwa penempatan itu bukan ditentukan oleh BKPSDM Provinsi Bali. Itu ditentukan atau ditempatkan langsung oleh Kemendikbud berdasarkan ambilan data dari data Dapodik masing-masing sekolah. Jadi silakan nanti sesuaikan nomor Dapodiknya. Apalagi dengan P3K yang baru mungkin silakan disesuaikan agar nanti P3K yang baru datang itu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua terkait tenaga kependidikan atau yang kan di TU mungkin ya, apakah ada perekrutan nanti. Untuk sekarang memang untuk 2023 belum ada formasi untuk tenaga pendidikan di pelaksana di TU, termasuk pelaksana di tenaga administrasi di OPD juga belum ada. Yang ada Nike adalah jabatan fungsional teknis. Jadi termasuk di OPD juga belum ada perekrutan pelaksana. Mungkin demikian dari Negeri Sumbiu. Apa sudah cukup ya Bapak? Untuk guru gini Pak, guru kuliner kami kurang Pak. Karena ini kan siswa banyak, gurunya sedikit itu. Nggih, mohon izin, Nike pun Pak, terkait kebutuhan, ya. Nanti Kemendikbud Nike melihat di Dapodik. Jadi sesuaikan data Dapodiknya. Kalau memang Bapak kekurangan guru di sana, bukan kita nggak bisa menentukan nanti di SMK Busungguyu satu guru kuliner, tapi Bapak bisa lihat mungkin di formasi yang terbaru apakah ada guru kuliner kan. Kalau ada guru kuliner silakan nanti Dapodiknya yang disesuaikan, karena Kemendikbud dia pengacuannya itu data Dapodik Pak. Data Dapodik, kalau memang data Dapodiknya Pak dilihat kurang sesuai dengan data, nanti kemungkinan akan ada penempatan di sana. Demikian Pak. Sama Pak. Ya mungkin kita lanjutkan yang dari SMA 2 Mendoyo Niki, Eka Gangga. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum matur, Om Swastiastu. Begini Pak, jadi dari kami mungkin ada sedikit kekhawatiran terkait dengan seleksi administrasi. Pertama di sini kan sekarang ada
lampiran surat keterangan pengalaman kerja, kemudian minimal 2 tahun di instansi yang bersangkutan. Nah, di sini kebetulan kami di sekolah kami ada beberapa peserta yang akan ikut seleksi, itu adalah guru-guru dari OJTM yang notabene itu SK atau kontrak kerja itu dengan sekolah. Nah, kemudian di sini untuk surat pernyataan pengalaman kerja itu pertama yang saya tanyakan itu adalah penandatanganan itu ada pimpinan unit apa bisa dari kepala sekolah. Nah, kemudian saya sendiri juga guru yang berasal dari swasta, memang cukup lama saya bekerja, hampir 11 tahun di swasta. Kemudian saya itu baru di instansi negeri di sekolah saya sendiri itu adalah dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, apakah bisa ikut di jalur khusus itu, Pak? Dari kemarin seleksi yang tahun 2001 dan 2022 secara administrasi sih saya selalu lolos gitu. Jadi kekhawatiran kami itu di sana, Pak. Ketika nanti seperti saya ini sendiri itu adalah guru dari swasta, kemudian di Dapodik baru dari tahun 2021, takutnya tidak lolos di administrasi begitu, Pak. Begitu, itu yang saya ingin mendapat penjelasan dari Bapak. Terutama ini terkait dengan pengalaman kerja, penandatanganannya itu bisa dari kepala sekolah itu sendiri. Dan SK pun kami itu pertama adalah SK pembagian tugas tahun 2021, Pak. Terutama saya dan ada beberapa teman itu memang sudah lebih dari 2 tahun, ada 3 tahun, tetapi SK-nya juga atau perjanjian kerjanya dengan kepala sekolah. Oke, suksemo itu dulu yang bisa saya sampaikan karena saya baru masuk, mungkin ada sudah pertanyaan yang sama. Untuk waktu saya kembalikan pada Bapak. Terima kasih. Dia mau izin yang tanggapi dari Pak Eka dari SMA Negeri 2 Menuju terkait surat pengalaman kerja. Ini berarti untuk formasi guru Pak Eka nggih? Yeah. Untuk formasi guru itu tidak mempersyaratkan surat pengalaman kerja dan surat aktif bekerja. Nggih. Nanti data yang diambil dari sistem itu adalah data dari Dapodik. Jadi kalau kan ada 4 kriteria pelamar untuk formasi guru. Yang pertama itu P1. P1 itu adalah P3K yang dulu masuk passing grade yang belum dapat penempatan di tahun 2021. Yang kedua adalah THK2. THK2 XTHK2 yang terdapat dalam pangkalan data PKN. Yang ketiga adalah guru non ASN negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Ini yang ketiga yang bisa melamar, yang bisa melamar. Yang keempat adalah pelamar umum yang memiliki PPG, PPG yang sudah masuk pangkalan data Kemendikbud dan sudah terdaftar di Dapodik. Jadi itu yang bisa Pak. Jadi kalau Pak masuk 4 kriteria tersebut atau salah satu kriteria tersebut bisa mendaftar. Di pengumuman sudah kita cantumkan juga nih ke. Jadi yang kriteria pelamar itu 1 P1. Yang pertama itu adalah P1, yang kedua THK2, yang ketiga non ASN di sekolah negeri yang memiliki masa kerja 3 tahun. 3 tahun ini harus sudah terdaftar di Dapodik tentunya Pak. Yang keempat itu guru yang terdaftar di Dapodik dan lulus PPG. Nah ini Pak. Mohon maaf dulu Pak. Yang di Dapodik itu kan minimal 3 tahun. Itu untuk di instansi negeri. Sedangkan Tiang itu kan dari tahun 2001 yang Riki, artinya kalau dihitung itu kan baru 2 tahun nih Pak. Nah kebetulan memang sih saya itu lulusan PPG. Apakah
nanti dalam seleksi administrasi ini yang khawatir Pak, apakah itu nanti gugur atau bagaimana begitu Pak, mohon maaf Pak. Jadi sebelumnya itu adalah dari 2001, 2022 saya ikut seleksi P3K ini di administrasi itu selalu lolos gitu. Takutnya ini karena ada minimal 3 tahun di Dapur D, karena yang juga baru 2 tahun di SMA negeri karena sekolah di swasta kemarin tutup, itu apakah maksudnya itu nanti aman atau bagaimana itu Pak, seperti itu. Yes, Jadi Pak, yang jelaskan lagi kan kalau yang pakai gini ya P1, P2, P3, P4 nih Bang. Yang P1 itu adalah P3K yang 2021 masuk Singgrade. Yang P2 itu adalah ex-THK 2 Pak. Yang P3 adalah guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar paling rendah 3 tahun di Dapur D. Ini ke P3. Kalau P4 ini ke guru yang sudah lulus PPG dan terdaftar di Dapur D. Kan tidak ada ini apa minimalnya Pak Nike. Berarti Pak masuk P4 berarti Nike sudah memiliki PPG dan masuk di Dapur D kan Pak. Kalau Pak di P3 karena belum masuk 3 tahun masa kerjanya, jadi Bapak masuk di lingkup P4 berarti Pak. Tapi kemarin yang di 2022 masuk di P3 nih Pak. 2 tahun. Yang kemarin di tahun 2022 niku P3 niku statusnya. Dan ikut observasi kemarin gitu. Mohon izin ya, Diki kan sesuai dengan Kepmenpan terbaru ditentukan seperti ini Pak. Sebenarnya nggak ada, ini kan yang contohkan P1, P3, P4 tadi. Tapi kalau di Kepmenpan itu kan tidak ada namanya, belum termuat lah nih ke P1 sampai P4 itu. Yang ada kriteria pelamar itu terbagi menjadi 4 Pak. Yang pertama adalah P3K yang lulus passing grade tahun 2021, Benten Pak. Yang kedua ex-THK 2, yang ketiga guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapur D paling rendah 3 tahun. Yang keempat guru yang lulus PPG dan terdaftar di Dapur D. Kalau masalah Pak P3, P4 nanti silakan dulu mendaftar. Nanti kan ada mekanisme pendaftarannya itu. Setelah Pak mendaftar, sistem akan menentukan mana yang masuk kategori 1 sampai 4 tersebut. Bukan dari kami yang kategorikan Pak. Kalau dari sistem menentukan Pak masuk di kategori 3, ya nanti masuk di kategori 3 gitu. Kalau masuk kategori 4, ya nanti masuknya di kategori 4 Pak. Seperti ini ke Pak. Mungkin sudah cukup ya dari Pak Eka Niki, karena mungkin sudah jelas nih ke Pak kriteria Pak. Kalau masalah nanti P1, P3, P4 kita juga belum tahu terkait di sistem. Kebetulan nanti baru besok ada rakor terkait guru, semoga ada informasi lebih lanjut. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu karena Niki sudah menunjukkan pukul 11.20 karena Niki juga akan ada selanjutnya ada Zoom dengan BKN terkait teknis seleksi. Jadi mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa kami jawab, apa teman-teman yang sudah resen dapat mengisi slido yang yang akan kami share di kolom chat. Sudah kami share linknya untuk mengisi pertanyaan yang kalau belum mengajukan pertanyaan atau pertanyaan belum terjawab silakan disampaikan di slide tersebut. Nanti kami akan tanggapi di sana. Nanti Bapak Ibu silakan juga dibaca-baca pertanyaan-pertanyaan yang sama, apakah kalau sudah terjawab di sana mungkin tidak perlu ditanyakan lagi. Mungkin demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau masih banyak Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab. Kalaupun Bapak Ibu mau konsultasi langsung meriki, silakan dipersilakan untuk lebih
meyakinkan atau napi, silakan ke BKPSDM Provinsi Bali. Kami akan di bidang PPIK, silakan nanti kalau memang ada yang mau bertanya langsung, silakan. Kalau sudah cukup di slide itu, mungkin cukup di sana aja pertanyaannya. Mungkin demikian, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang mengikuti bincang santai pada siang hari ini. Jika ada salah kata dan perilaku yang mohon maaf. Demikian acara bincang santai hari ini. Yang tutup untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu. Recording stopped.